Di saat ku mengikutimu, kau yang pelihara hidupku, kau yang selalu mengasihiku, kau yang selalu menuntun hidupku, Tuhan, sampai akhir berjalan di dalam. Sampai akhir ku berjalan bersamamu, Tuhan. Tak ada yang mustahil. Rancanganmu yang terbaik untukku. Yang terbaik untukku. Lembah ku lewati bersamamu. Lembah ku lewati bersamamu, Tuhan. Jalan yang bengkok kau luruskan. Badai kau terjang bersamaku. Tak ada yang terlalu sulit untukmu. Oh, ku mau mengikutimu seumur hidupku. Karena kau yang terbaik, karena kau yang terbaik, Tuhan. Terbaik, Tuhan. Yang terbaikmu yang pernah ku buat adalah keputusanku untuk mengikutimu. Kami mengikutimu, Yesus. Kami mengikutimu, Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terus tinggikan nama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mana kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kena selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Jadikanku anakmu yang berkenan bagimu. Kuasaku di dalam hadiratmu, kesukaanku berjuang bersamamu, tinggal di dalam hadiratmu, mengikuti setiap langkahmu. Gembala baik, kau Bapa yang setia. Ku rela lepaskan segalanya, kau lebih dahulu melepaskan segalanya. Dan ini balasanku untuk kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Terima kasih. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Saya serahkan kepada Kak Henok untuk doa sharing. Oke. Dengar suaraku? Ya. Terdengar suaraku? Oke. Nah, saya dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Ya. Sebelum kami sharing, kami butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau, Tuhan, untuk
menyertai setiap kehidupan kami, pimpin sharing kami malam hari ini Tuhan. Dari sharing kami tidak lewat begitu saja Tuhan, tapi dari sharing kami bisa menguatkan, bisa memberkati setiap kami yang mendengarnya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Jadi Hai, Jovi. Halo. Ayah di rumah. halo Erik. Yo, sip deh, sip. Oke. Kita mulai sharing kita malam ini. Hai. Oke. Tema bulan kita kan, bulan ini kan serve, melayani itu. Menurut teman-teman, apa itu pelayanan? Sampaikan tangan yang mau bicara. Menurut teman-teman, apa itu pelayanan? Jovi. Pelayanan itu apa ya? Melayani itu kita menyerahkan semuanya buat Tuhan. Kita rela lakukan apapun buat Tuhan. Buat Tuhan. Siapa lagi yang menjawab? Yang videonya belum tampil, bisa ditampilkan dong videonya. Ada lagi mau jawab? Casey mungkin. Kalau Casey, menurut Casey apa itu pelayanan Casey? Melayani. Lagi. Casey. Tadi tidak kedengaran, putus pertanyaannya. Menurut Casey apa itu melayani? Atau apa itu pelayanan? Melayani itu tadi kayak sesuatu yang kita berikan begitu dari hati untuk Tuhan. Maksudnya tidak ada harganya lah. Maksudnya kayak waktunya kita begitu tidak ada harganya. Halo, Sli. Kamu melayani? Kalau saya melayani sesuatu untuk Tuhan. Apa Ya, nih? Brian. Kalau saya melayani adalah sebuah kehormatan. Cocok yang dibilang Casey juga. Karena uang itu sebetulnya tidak ada harganya. Yang sering kita berikan dalam pelayanan kan waktu. Nah, sedangkan uang itu bisa dicari. Sedangkan kalau misalnya kita bilang waktu kan nggak bisa diputar kembali ketika kita sudah memberikan waktunya kita ke Tuhan. Berarti kita itu kayak sudah, apalagi ketika kita melayani dengan hati, dengan mengorbankan waktu, mengorbankan segala-galanya tuh kayak kita, terutama waktu, karena waktu kan tidak bisa diputar kembali. Sedangkan kalau yang lain, kalau misalnya uang kan bisa kita cari. Sedangkan itu, makanya kalau di Alkitab juga bilang kalau dalam hal melayani, kita melayani berasal dari hati, timbul dari hati. Karena kalau menurut saya itu sebagai rasa tanda syukur kalau kita melayani, karena sebetulnya biar kita mau melayani sampai mungkin walaupun kita sampai mencucurkan darah untuk Tuhan Yesus pun itu kayak belum bisa bayar darahnya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita begitu ya. Apalagi kalau kita cuma pelayanan, cuma diambil waktunya kita kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang apa, tapi ya begitulah, pelayanan adalah sebuah kehormatan gitu. Oke. Oh ya, untuk di YouTube juga yang sedang menyaksikan klik kita malam ini bisa tulis namanya dong di kolom komentar. Nanti kami mau sapa. Oke, siapa lagi? Kalau dari Feby, menurut Feby pelayanan itu apa? Alicia dulu. Alicia. Saya. Oke, Alicia dulu. Kalau saya apa
melayani tuh kayak seperti ya begitu nih, kayak tanda kasihnya kita ke Tuhan. Kayak kan nggak ada yang kita bisa kasih ke Tuhan begitu toh selain hidupnya kita Ji. Maksudnya biar kita kasih uangnya kita ke Tuhan pun kayak nggak cukup begitu toh untuk balas kebaikannya Tuhan. Jadi kayak satu-satunya cara kita balas kebaikannya Tuhan ya layani. Oke, dari Alicia. Jadi satu-satunya yang bisa kita berikan itu ke Tuhan bukan uang, tapi waktunya kita dengan cara melayani Tuhan. Oke, dari yang lain, dari Feby mungkin, dari Feby. Menurut Feby apa itu pelayanan? Feby? Yang lain mau dulu. Oke, Ashley. Melayani itu apa? Kayaknya mic-nya kayaknya enggak dengeran. Belum. Masih kecil sekali kayaknya. Sorry, tadi saya mute. Coba Ashley. guys. Chatnya yang mengganggu. Kalau saya melayani adalah pengorbanan. Ada suara aku? Ada. Kalau saya melayani adalah sebuah pengorbanan, di mana kita harus berkorban mau materi maupun waktu. Oke, jadi pelayanan itu sebuah pengorbanan, selain juga dari materi, waktunya kita juga kita korbankan untuk melayani Tuhan. Oke, dari adik kakak dulu nih, Anto Jori. Mana nanti? Di mana? Lagi keluar. Iya, menurut kalian apa? Pelayanan itu apa? Yang pertama dulu saya Kalau apresiasi bagi yang sudah berkhotbah dengan tepuk tangan. Pelayanan itu identik dengan persembahan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Saya boleh katakan itu saat kita melayani itu kita sedang mempersembahkan yaitu persembahan yang dan juga kita bisa kaitkan dengan apapun juga yang engkau perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi melayani itu segala sesuatu yang apapun yang kita perbuat. Misalnya itu kita saat beribadah, saat kita beraktivitas, kita membantu orang tua, atau kita sedang kuliah, itu juga semuanya sebagai contoh kita melayani Tuhan. Begitu saja. Lakukan segala sesuatu untuk ya. Oke, Enok, boleh dari saya satu kalian tambahkan dengar sedikit? khotbah? Ya, boleh. Ini saya baru baca lagi. Saya lihat di ayat tahunanku. Ini di versi Allah yang hidup. Bilangan 6 ayat 24. Di situ bisa dilihat, ia menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu, menunjukkan kemurahan-Nya. Itu berarti Tuhan kasih kita kasih kita karunia untuk melayani.
Dia kasih juga kemurahannya kita untuk melayani. Padahal kita kan sebetulnya tidak layak. Maksudnya itu kita siapa? Kita ini siapa begitu? Kayak Iya. orang yang tidak pantas begitu ya. Kasarnya begitulah. Tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan sama kemurahannya Tuhan, kita jadi layak begitu melayani. Saja. Oke. Ada lagi? Oke, ini kan oke lah kalau konsep kita tentang pelayanan itu banyak orang punya konsep pelayanan itu ketika di gereja, ketika kita melayani seperti biasa kayak tamborin, mungkin teman-teman yang tamborin, atau mungkin choir ataupun asyir di gereja. Nah kalau misalkan seperti ini kan kita tidak bisa ibadah di gereja. Nah, menurut teman-teman pelayanan apa yang bisa kita lakukan kira-kira di tengah-tengah situasi seperti ini? Ada yang mau jawab dulu? Angkat tangan dong. Yang di YouTube. Yang di YouTube mungkin bisa jawab juga di kolom komentar. Script. Ayo. Ada yang mau jawab? Kasela mungkin? Oh ya, Alicia. Contoh paling konkret Mona, kita kan selama kayak masa seperti ini kan kita di rumah Ji, main HP Ji toh, main sosmed Ji, pasti nggak mungkin enggak toh. Yeah. Contoh simpelnya tuh kayak berguna saja begitu di sosmed, kayak sharing-sharing gitu, kayak di Snapgram, kayak sharing-sharing saja begitu, kayak atau mungkin kayak ada kayak quotes-quotes di kayak satu IG begitu kita share, kan itu kayak secara tidak langsung kan kayak pasti mungkin ada orang yang followersnya kita mungkin kayak lagi mengalami itu, mungkin dia bisa terjawab dari yang kita posting di Snapgram-nya kita. Jadi itu contoh paling konkretnya nih, paling mendekat nih dengan kehidupannya kita sehari-hari belakangan ini. Oke. Saya juga mau. Pelayanan yang bisa kita lakukan selain yang tadi Alicia bilang, kita kan di rumah juga ya sama mama papa, sama mungkin yang punya saudara, sama keluarga di rumah. Bagaimana kita membantu mereka, kita bukan hanya diam di kamar, tapi mungkin kayak di toko atau di dapur, atau bantu bersih rumah, atau pokoknya apapun yang kita bisa lakukan di rumah. Terus selain itu juga, selain di rumah, mungkin di HP, misalnya lewat personal chat dengan teman-temannya kita, mungkin yang kayak teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa, sudah lama tidak kayak chat atau berhubungan, bisa saja kita kayak chat dia di Line, di WA, kayak halo apa kabar, atau mungkin lewat grup-grup besar atau tidak grup-grup kecil yang kayak isinya 5 orang, kayak halo ini apa kabar, ini bagaimana, kayak bisa cerita, bisa mungkin menguatkan, bisa dia curhat, kita kasih masukan, ya sesimpel-simpel itu saja. Itu guys. Apa? Lagi di jeda? Tes. Sudah. Sorry, ternyata. Oke, seperti Alicia, Jovita bilang tadi, kita bisa berbagi di grup-grup kecil seperti yang berisi 5 orang. Itu kita bisa sharing, terus bisa juga bantu orang tua di rumah. Itu juga termasuk salah satu pelayanan. Kalau menurut kalian, pelayanan itu yang seperti Maria lakukan, seperti duduk di bawah kaki Yesus, itu pelayanan menurut kalian? Kenapa coba diulang tadi?
Oke. Aku tangkap nyamuk Jovita B. Seperti kisah Maria dan Marta toh, waktu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Di situ dibilang Maria duduk di bawah kaki Yesus. Menurut kalian itu pelayanan seperti apa? Seperti apa maksudnya? Angkat Seperti tangan. Ya, yang seperti yang aku bilang mungkin tuh itu yang melayani pribadi sama melayani pekerjaan. Itu yang mungkin yang menjadi perbedaan. Itu salah satu pelayanan menurut kalian? Iya. Gimana? Iya, pelayanan kayak pelayanan itu. Iya. Ya, pelayanan. Melayani pribadi. Tuhan. Mungkin mendengarkan juga pelayanan bisa saja toh. Kan pelayanan. Kalau menurutku kayak begini, kalau di dalam dunianya itu Marta itu sama Maria sama-sama melayani. Tapi di sini yang dibedakan, Marta itu melayani yang menurutnya terbaik. Misalnya kayak saya sama Ayen. Ayen tuh misalnya saya bilang, pokoknya menurutku ini lebih bagus dibanding yang misalnya Kak Henok sebagai pemuda. Kak Henok bilangnya begini-begini, tapi saya bilang, tidak mau, pokoknya menurutku ini yang bagus. Saya yang ini deh. Jadi saya tanya-tanya Kak Henok. Sementara kalau kayaknya dulu, kayak maksudnya dia dengar otoritas begitu. Jadi kayak kan di situ Marta juga bilang kayak ini Maria hanya dia tidak bantu saya kayak begitu toh. Padahal yang menurutnya Tuhan, menurutnya Marta itu benar, dia sudah melayani, tapi ternyata menurutnya Tuhan itu yang benar. Jadi menurutku tuh di situ mereka sama-sama melayani, tapi satu itu menurut kehendaknya, yang satu tuh menurut otoritas. Kalau menurutku begitu sih yang saya dapat. Kalau saya bisa bandingkan dari keduanya itu, sebenarnya melayani sama-sama tapi. Oke. Ada lagi? Oke, saya kasih gambar begini. Oke, di contoh kecil saja di dunia pekerjaanku, perhotelan. Di perhotelan itu selain mereka jual produk, mereka juga menjual jasa pelayanan. Nah, kebanyakan orang itu ingin didengar. Kebanyakan tamu itu ketika mereka komplain ingin dengar, hendak dengar saat gitu, terus mereka pelayanan hotel itu tidak bagus, cuma karena tidak dengar, cuma karena keluhannya tidak di follow up, cuma karena keluhannya tidak didengar dengan baik gitu, cuek. Nah, mungkin seperti itu gambarannya mungkin waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria. Waktu Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, Maria mengambil bagian yang terbaik, itu mendengarkan suara Tuhan. Mungkin gambaran kecilnya seperti itu. Pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan selain pekerjaan Tuhan toh. Itu suara siapa di? Oh, Jain. Oke. Tidak sianya. Hilang chatnya, ada suaranya. Jain. Kita lanjut. Tidak. Jawab kamu. Oke, kita lanjut nah. Yuk lanjut sip. Oke. Kerik bisa di mute mungkin Kerik. Yuk tunggu. Bisa.
Syain, halo Syain. Sudah, oke. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oke, pelayanan yang terbaik yang sebenarnya yang kita bisa lakukan yaitu menyentuh bukan hanya pekerjaan Tuhan, tapi menyentuh hati Tuhan sebenarnya. Orang seperti tadi yang saya bilang, kebanyakan orang sebenarnya walaupun mungkin secara produk yang dihasilkan suatu perusahaan mungkin tidak terlalu bagus, tapi karena pelayanannya excellent, tapi karena cara dia memperlakukan, cara dia mendengarkan customer-nya itu ketika mereka komplain, mereka bisa mendengar dengan baik. Menurut itu pelayanan yang luar biasa, mendengarkan dengan baik. Itu yang dibilang melayani pribadi Tuhan yang bisa sampai ke hati, untuk hatinya, ya kayak seperti itulah. Ada yang mau kasih tanggapan? Iya, saya setuju sama Kak Enoch juga. Tapi menurutku, saya pernah di gereja aku tuh udah bilang pelayanan itu kan kayak dilihat orang, tapi pelayanan sebenarnya tidak seberapa penting dengan hubungan pribadimu sama Tuhan. Maksudmu, kok bisa kok melayani, tapi kok tidak bangun begitu hubunganmu sama Tuhan. Jadi kayak sebenarnya Maria itu dia bangun hubungannya, sementara kalau Marta dia hanya sekedar kayak saya pelayanan saja sama dilihat. Tapi kalau Maria itu kayak Tuhan sama bangun dulu hubungan kau, baru sama melayani kau. Kalau makanya di gerejaku itu di Malang, dia selalu bilang percuma kau melayani, tapi kalau kau tidak pernah bangun hubunganmu, jadi kalau maksudnya kau ke gereja, kau ikut doa, tapi maksudnya hubunganmu pribadi begitu tidak ada relasinya. Jadi kayak menurutku Maria itu lebih dia bangun dulu hubungannya sama Tuhan, baru dia melayani. Sementara Marta itu sama pelayanan, sama dilihat. Kalau saya dilihat melayani, saya dilihat pelayanan berarti saya sudah berdekat nih hubunganku sama Tuhan. Dan sekarang ini kita kayak banyak begitu orang yang kayak hanya kelihatannya aja pelayanan, tapi ternyata hubungannya kita sama Tuhan kayak kurang. Itu Ji mungkin yang saya. Oke. Ini ada komentar dari YouTube dari Kevin Komaro. Dia bilang seperti ini, melayani pribadi Tuhan bukan hanya sibuk melayani orang-orang karena ingin dapat apresiasi dari mereka dan mementingkan kepuasan pribadi. Padahal lebih dari itu Tuhan mau kita dekat sama pribadinya. Seperti Maria. Mantap. Kevin Komaro, terima kasih buat komentarnya di YouTube. Ada yang lain? Kita tambahkan. Iya. Ya, dari Anti. Kalau tentang apa tadi pelayanan yang Maria lakukan itu Maria dan Marta. Kalau mungkin menurutku kalau Marta memang keduanya ini memang sama-sama melayani. Kalau dari Marta mungkin Marta itu kayak melayani bisa digambarkan melakukan tanggung jawab, atau mungkin ada yang beranggapan bahwa itu cuma kewajiban biasa gitu. Tapi kalau Maria dia identik dengan apa yang Tuhan mau. Dia selalu kayak sedikit-sedikit ngomong dulu ke Tuhan apa yang Tuhan mau, sedikit-sedikit mau tanya apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan buat kita bisa lakukan. Mungkin seperti begitu. Oke. Itu dari Anti. Dari keluarga Pastori mungkin dari Kesia atau Kasela.
Jadi Dimakan kayaknya. juga saya baru tahu kalau ada yang namanya melayani pekerjaan Tuhan dan melayani pribadi Tuhan. Jadi saya bersyukur bisa dengar firman ini karena ya itu yang dikatakan kalau kita misalnya di gereja kita juga duduk, bukan berarti kita hanya cuma duduk. Nah kita itu seperti Maria duduk mendengarkan firman Tuhan. Saya pikir juga itu adalah melayani pribadi Tuhan, beda dengan orang yang mungkin datang karena apa namanya mau dilihat. Nah, mungkin itu seperti Marta mungkin. Jadi bukan sekedar kita maksudnya di depan tampil depan kita melayani dari Tuhan. Saya mungkin menurut saya juga kalau kita datang ke gereja, kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah itu juga salah satu kita seperti apa? Seperti Maria yang melayani pribadi Tuhan. Dan yang misalnya memang ada yang datang berat ya kaki Moen. Bukan mau dilihat, oh dia pakai ini itu. Mungkin itu kayak apa nih? Kayak matang gitu ya. Kalau itu menurut saya. Iya. Dan apa namanya satu lagi? Yang udah bilang kayak si tadi kayak Marta itu berkata dia melakukan hal yang paling baik nih, tapi ternyata tidak. Jadi di sini kita melihat bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Tuhan. Sorry guys, tadi lagi ambil cas. Tapi kalau bet tunggu sebentar nah. Cas dulu. Oke. Sampai mana tadi? Oke, dari Angga mungkin. Angga mana muka tak? Lewat. Oke. Lanjut. Angga? Oke, kayaknya Angga lagi belum sekarang mungkin sama Mike mungkin. Oke. Lewat. Oh, lewat. Oke. Pasti setiap orang kan pasti pernah namanya kecewa mungkin dalam pelayanan. Mungkin karena di dalam pelayanan itu mungkin kalian tidak sehati dengan tim, atau mungkin kalian dikecewakan dengan mungkin banyak faktor dalam pelayanan. Mungkin tidak pelayanan kalian tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Pernah kalian punya kesaksian seperti ini? Saya kayak Nok, saya coba saya Oke. sharing dulu ini Baik. sedikit. Nah, Oke. kan dulu tuh saya baru masih awal-awal melayani di Makassar. Terus kan kayak ada KKR besar begitu. Terus otoritas bilang, Brian tolong bisa buat koreonya untuk choir toh. Sudah nih, jadi saya sudah persiapkan
toh, jadi saya nonton nih banyak video bla 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 begitu toh. Saya buat mie gaya, saya latihan, bahkan saya kirim itu videoku ke anak-anak choir yang lain begitu, buat grup begitu toh. Terus sudah mie pas latihan toh, tidak ada yang kayaknya nonton videonya terus ada yang terus ada yang tegur tuh begitu tuh, dia bilang, kau ini kenapa begitu gayamu tuh, maksudnya begitu gaya koreomu, kayak kenapa tidak sama begitu semua tuh. Terus saya tidak bisa nih menjawab tuh, kayak saya diam-diam saja tuh, karena saya rasa kayak ih, sama marah sebetulnya, hanya kan tetap di otoritas tuh. Jadi saya bilang, saya cuma simpan-simpan di dalam hati begitu. Saya bilang, ih kenapa nih, kayak sudah bisa maksimal tapi tidak itu masih disalah-salahkan, padahal tuh sebetulnya tuh kalau saya bilang saya salah anak-anak yang itu yang saya pimpin tuh, padahal nggak tahu nih, mungkin karena salah aku juga, karena terlalu cepat memang waktu latihan. Tapi saya nggak bisa juga jadikan itu alasan tuh, jadi sudah nih kayak saya simpan dulu sama. Terus kan ada temanku yang pimpin juga choir, itu memang dia yang bilang itu, jangan kau dengar, maksudnya dia bilang jangan kau terlalu itu lah, ambil pusing, biasanya memang begitu otoritas tuh, dia mau ujian terbaik. Kalau jadi lebih baik daripada kau sakit hati atau kau tidak enak tuh melayani, mending kita itu misalnya apalagi kita latihan lagi toh, supaya lebih mantap begitu toh. Soalnya kan ini memang KKR besar, bukan KKR yang maksudnya KKR besar baru banyak orang yang nonton dari gereja-gereja lain. Sudah dari situ saya bilang, Yodi kayaknya mungkin ada pasti maksud baiknya tuh, kalau otoritas sudah menegur begitu, pasti kita bilang, oh yuk kita mau miseta, atau padahal kalau secara daging pasti kita bilang, ya apa kayak ini orang, dia tidak tahu ini saya sudah begadang, saya sudah nonton video, pasti kalau sama pembelaan diri begitu. Tapi memang bagian tidak edanya itu saat kita melayani, paling tidak enak itu kalau kita ditegur, baru yang tegur kita itu seakan-akan kita sudah dia tahu segalanya apa yang kita buat. Tapi ya begitu karena kan kalau kita coba positif tinggi, kita bilang, oh iya memang otoritas tuh menegur karena dia ingin yang terbaik, dia tidak ingin kalau kita melayani asal-asalan. Terus sudah ternyata setelah itu tuh terus kayak ada kebimbangan dalam hati, sama melayani tidak enak perasaan setiap mau melayani tuh. Nah itu muncul rasa-rasa begitu, ada kayak udah jangan kau melayani lah, kau sudah melayani baru kok tidak dihargai lagi, maksudnya begitu tuh. Sudah pernah hampir bisa mundur tuh karena dengan berbagai macam alasan. Tapi pada akhirnya tuh itu yang gara-gara teman choirku yang teman koreo itu aku juga bilang, jangan Mila, jangan kau ambil pusing, saya juga sering ini baru memang kok di awal-awal melayani kayak di itu yang ibadah besar memang begitu keras tegurannya. Jadi sudah semenjak itu saya itu apalagi namanya, setiap ada teguran tuh saya terima dulu. Maksudnya kan kalau teguran tuh kita terima misalnya dulu tuh, jangan kita dulu menjawab, jangan kita membela diri. Kalau misalnya memang salah, kalau memang misalnya kita sudah benar dan memang gitu, kita taat sama otoritas, karena ada ayatnya di mana saya lupa karena apa, taatlah kepada para pemimpinmu, kayak begitu ayatnya. Terus kayak saya bilang, oh iya betul juga, kayak maksudnya kita harus juga taat sama pemimpinnya kita kalau kita melayani itu, karena kan mereka otoritas. Jadi otoritas kan kayak perpanjangan tangannya gitu. Itu tidak enaknya saat itu. Betul-betul tidak enak kalau kalian rasakan kalian sudah maksimal tapi kalian tetap dibilang, kau yang akan tidak enak. Tapi ya kita terima saja, kita ambil positifnya, kita latihan lagi seperti itu. Kayak kalau dari saya begitu jika. Dari yang lain ada? Sebelum kita akhiri. Saya juga ada. Oke. Jovi dulu baru Alicia. Enggak banyak-banyak Jila, pokoknya intinya saja. Nah, karena kan kita juga lagi live toh, jadi ada juga yang nonton, jadi saya enggak terlalu spesifik Ji. Pokoknya ini juga tentang di Makassar, baru-baru terjadi. Pokoknya saya tidak mau disebut nama, sebut pelayanan apa, cuman saya tuh tipe orang yang keras, kayak apa bisa dibilang saya tuh bukan kepala batu sih, kayak ya memang saya akui kayak terkadang kalau dalam sebuah perkumpulan, sebuah pelayanan, sebuah apapun, kayak di kuliah juga, pasti kayak saya tuh cenderung kayak apapun yang saya bilang, rata-rata orang itu harus ikut yang saya bilang. Itu tidak baiknya saya. Cuman kalau saya sudah, ya dibilang kayak bahasa kasarnya mungkin egoku terlalu tinggi, atau mungkin saya keras kepala. Nah, saya sudah belajar, kayak sudah banyak pergesekan yang terjadi
Jadi kayak saya semakin belajar untuk kayak menekan egoku apa semua toh. Terus tibalah baru-baru akhir-akhir ini gara-gara kan lagi karantina atau di rumah, jadi pokoknya kayak ada yang kayak pelayanan harus kita lakukan ini, kayak misalnya hari ini Senin itu harus kita begini, Selasa harus kita begini, Rabu harus kita begini. Ini pelayanan sosmed guys, sosmed Makassar. Habis itu kayak oh iya kita harus begini. Sudah nih semua dirancangkan, tapi ya memang apa yang kita rancangkan itu beda dengan pemimpin rancangkan. Itu sih kayak banyak pembelaan yang saya melakukan, sampai chat personal dengan pemimpinku, terus kayak ada perasaan tidak mau dikalah, ada perasaan tidak terima, kayak kenapa dia begini, dia nggak mengerti soal ini, dia nggak mengerti soal masalah begini. Cuman ya pada akhirnya saya sadar bahwa mau seburuk-buruknya dia, ada kayak bahasa kayak sebusuk-busuknya dia, sebodoh-bodohnya dia, pokoknya separah-parahnya dia, ya dia tetap pemimpin. Walaupun biasa kayak kita juga nggak boleh taat bodoh-bodoh sih, memang kita nggak boleh taat bodoh-bodoh, cuman ya sudah kayak saat itu saya kayak oke, sudah, yang kayak tadi Brian bilang kayak taat saja tanpa pembelaan dulu, tanpa harus membela diri, ya sudah misalnya kayak oh iya, sorry Kak, kayak begini-begini. Akhirnya sudah nih, walaupun ya memang kayak sampai sekarang masih dalam tahap, ini masih hangat-hangatnya. Jadi kayak sekarang masih dalam tahap ini, kayak tahap, bukan di pemulihan bahasanya, cuman kayak mau untuk menerima, kayak begitu. Karena saya tuh tipe yang kayak masih keras juga, tapi sudah saya belajar kayak, saya tipe orang begini, saya nggak boleh kalah, saya harus mengalahkan egoku apa semua, kayak begitu. Gitu aja guys. Saya juga ada mau bersaksi tentang layanan di gerejaku di Malang. Itu kan waktu itu saya lagi UAS-UASnya begitu. Terus saya latihan itu memang sudah 1 bulan sebelum KKR pelayanan toh dance. Awalnya saya nggak mau ikut. Saya hobimu tuh masih kok cepat tapi saya nggak terlalu kenal anak-anak dance, saya lebih kenal anak sama semua. Saya ikut hari pertama saya dance itu, saya nggak enak sekali, soalnya kayak sebenarnya hari itu saya ulangan, tapi kayak mereka tidak datang, baru kayak hanya 5 menit latihan. Itu pun briefing kayaknya hanya kayak 1 gerakan begitu. Terus kayak sudah Milo, saya bilang nih, saya lanjut saya coba. Terus di pertemuan kedua, saya datang lagi, yang latihan ini dia tidak datang begitu ya, jadi kayak useless lah istilahnya. Yang latihan ketiga, saya datang lagi tuh, tapi kayak kayak lama sekali tunda sampai kayak hanya 2 gerakan begitu tambahan. Yang keempat sampai datang karena itu sudah zaman-zamannya UAS. Terus kayak sudah bisa bilang tuh, Kak, saya nggak bisa. Kalau bisa kakak kirim lewat video saja, nanti saya pelajari, saya bilang begitu toh. Sudah kirim, sudah selesai nih. Kan itu 2 lagu kita dance. 1 lagu sudah selesai gerakannya. Sesuai latihan, pas saya datang yang kelima, mereka tidak ada hafal gerakannya, yang lain tidak ada hafal. Padahal mereka dance kayak kalau di sekolahnya tuh dance DBL loh. Kayak, kenapa ini tidak ada yang hafal? Bisa sudah hafal, misalnya hafal sendiri. Bahkan pelatihku udah lupa gayanya begitu kayak, percumanya sudah nih. Yang ke-6, ke-7 sana datang latihan. Soalnya memang kayak banyak sekali dempet-dempet tugas, apa semua di push-push sama sekolahku. Sana datang. Terus di situ saya dengar orang namanya, pokoknya ada 1 orang tuh, dia bilang, Kes, kok dibicarai? Saya bilang, saya dibicarai apa? Pakai bahasa Jawa. Terus dia bilang, kayak kau kok kayak anak baru, tapi kok terobos. Saya bilang, saya mau ngatur apa? Saya ketawa-ketawa gitu. Tapi jujur sakit sekali tuh. Tapi saya kayak bilang nih, tapi saya kayak tolak-tolak gitu tuh, saya mau datang. Tapi dia bilang, kok datang tuh. Saya datang. Dan ini kritik saya bukan anak dance-nya, maksudnya anak di luar pelayananku. Terus habis itu
pas gladi bersihnya H-1, saya ingat sekali tuh, menurutku saya nggak pakai baju yang kayak bagaimana, tapi kayak dikritik, kayak dibilang kayak, ih bajumu kayak terlalu begini tuh, dikritik. Padahal nggak kelihatan perut, tidak kelihatan, saya diam. Terus pas saya cerita ke temanku nih, sampai menangis, terus saya bilang, ih mereka tidak tahu kalau korbankan ini nilaiku juga. Dia pikir itu ekonomi nanti gampang. Saya bilang akuntansi lagi, pokoknya sama ngelum itu. Saya bilang, sana moji. Hari hanya saya bilang tuh ke Tuhan, sudah deh, saya tidak moji tampil. Saya rasa tuh kayak uselessnya saya. Saya dianggap begitu. Intinya kayak saya dianggap tuh. Terus habis itu pas hari Minggu sebelum tampilnya ini, ada pendeta, dia datang begitu tuh. Pendeta bukan dari situnya, dia kayak bawa firman, enemies brings out the best of you tuh. Di situ saya kayak rasa tuh kayak saya nggak bermaksud sih, saya nggak kayak bilang, jujur memang awalnya saya bilang, aku dengar ini tuh firmannya buat kau. Jujur memang waktu itu saya bilang, aku dengarin ini tuh firmannya buat kau, betulan gitu. Tapi lama-lama tuh kayak di situ dia bilang, nggak boleh benci orang yang kayak begitu. Soalnya di Alkitab dia bilang, besi menajamkan sama besi, manusia menajamkan sama manusia. Di situ tuh kayak saran dari diri itu, saya bilang, jangan kau menganggap kalau orang lain, kau lihat dirimu, kau yang jadi musuhnya orang, tapi kau nggak sadar diri itu. Di situ kayak sudah itu, akhirnya hari itu saya melayani tapi jujur hatiku nggak tenang. Yang bikin saya tenang lagi waktu itu kan dapat bajunya mereka begitu, baju pelayanan kayak KKR Natal tanggal begini. Di situ saya tidak dapat. Saya sama temanku satu orang tidak dapat. Kita berdua tidak dapat. Di situ saya sudah kayak rasa bagaimana kayak, saya tidak dianggap kayak ini dalam ini pelayanan. Tapi kayak lama-lama kayak saya bilang, sudah Mila, saya melayani untuk Tuhan gitu. Maksudnya untuk apa juga kita permasalahkan hanya gara-gara kita tidak dapat baju begitu. Terus habis itu di situ saya agak nggak belajar nih akuntansi tuh. Tapi puji Tuhan pas selesai itu acara KKR, kayak ditanya-tanya kayak maksudnya saya kayak mau langsung pulang, tapi mereka kayak ajak foto begitu, kayak maksudnya membaik seiring waktu begitu. Jadi maksudnya Janmi juga itu pelayanan paling enak sih, baru kayak bagaimana kayak hatinya kita sakit sekali, tapi bagaimana pelayanan kan kembali lagi dari dirinya kita sendiri. Pelayanan kan buat Tuhan, bukan buat kita mau dilihat sama orang. Saya ingat sekali David Harrison bilang kalau pelayanan itu hatimu, bukan penampilanmu di depan umum. Itu kayak benar-benar hari itu saya baru rasakan, baru kayak biarpun kok sakit, tapi kok harus melayani begitu ya. Kayak itu sakit sih. Itu saja yang bisa saya sharing. Dari Alicia mungkin dulu. Baru setelah itu baru Angga. Kalau saya itu hari kan waktu pas waktu ulang tahun gereja kan, habis itu kan dirangkum sama mission trip toh. Yeah. Di situ menurutku itu kayak titik balikku begitu ya toh. Waktu itu kan saya lagi uas toh. Terus saya kayak sore saya nggak belajar nih toh, siap-siap pergi latihan nih, atau ada acara apa begitu. Jadi biasa saya belajar itu subuh toh. Terus itu kan saya sudah kayak maksimal sekali nih toh, kayak ya begitu nih maksimal sekali. Terus sudah nih habis itu yang pas yang datanglah toh, itu kayak mereka tuh kayak gimana kayak terlalu keras begitu ya kalau untuk saya, menurutku sama teman-temanku yang lain gitu toh. Kayak maksudnya jangan membandingkan tempatmu dan tempatnya kita begitu toh, kayak kan kayak beda standar begitu toh. Terus kayak di situ tuh saya sudah korban waktu, saya korban perasaan. Of course perasaanku tuh kayak mau marah tapi nggak bisa begitu ya. Jadi dipendam saja.
sampai sudah nih kayak selesai nih acaranya toh, tapi tetap kayak mereka sudah pulang kembali ke kotanya, tapi saya kayak masih panas begitu hatiku ya, kayak maksudnya bukan panas karena apa begitu, karena jengkel begitu. Kayak saya sudah korbankan perasaanku, saya sudah korbankan waktuku untuk belajar, saya sudah kayak kasih yang terbaik begitu tuh, tetap kayak dimarah, tegurnya tuh tegur yang kayak kalau menurutku tuh keras sekali begitu ya. Karena selama saya pelayanan saya belum pernah begitu. Terus udah nih kayak sejak dari situ tuh baru kan udah mau pindah juga, saya mau ke Makassar nih tuh, jadi terus kayak saya kayak apa nih, kayak seperti kayak kasih tahu diriku begitu ya, kayak jangan kok jadi orang yang loyo-loyo begitu ya, kayak yang kayak tidak tahan banting begitu. Kayak maksudnya masa cuman karena perkara kayak begitu mau jengkel sama mereka begitu tuh, sampai kadang saya ketemu mereka, bukan ketemu sih, kayak biasa saya lihat saya kayak terthrowback lagi begitu ya ke masa-masa itu. Jadi apa nih, kayak sampai sekarang sih kadang, tapi enggak terlalu nih ya, mesti kayak saya cuman kayak throwback sih, kayak itu ya mereka yang kasih begini kok, gara-gara mereka kok jadi begini toh. Terus sejak dari situ toh kayak berubah nih juga, saya menari dulu kan kayak misalnya kakiku bagaimana ndak poin, terus sejak ada mereka kayak ya jadi maksudnya lebih bagus nih gitu toh. Terus kayak saya lihat juga di Makassar kayak tahu kayak mereka kayak bagus gitu, maksudnya kenapa saya ndak mencoba begitu ya, kayak meningkat apa, kayak kasih tingkat lagi begitu ya, kasih meningkatkan level kayak level pelayananku begitu ya. Kalau tidak, maksudnya kenapa saya tidak jadi yang lebih baik begitu ya dari yang sekarang yang ada begitu. Gitu sih. Sama kayak kadang saya kasih tahu juga otoritasku yang ya dia tahu gitu, Jovi tahu sih pasti ngerti aja kok. Terus kayak saya kasih masukan kadang tuh nggak diterima, padahal menurutku dan menurut teman-temanku tuh kayak usulanku tuh bagus gitu ya, usulannya kita tuh bagus, nggak diterima, ya sudah, kayak jalani saja, enjoy saja, kayak ya sudah nih, kayak anggap saja angin lewat gitu. Itu dari Alicia. Kalau dari Angga? Terakhir dari Angga. Ya oke. Sedikit bisa tambahkan. Kalau saya dengar dari tadi ini yang dibahas tentang kekecewaan. Kecewa toh? Siapa sih yang tidak pernah kecewa? Enggak kasih servis suara Semua orang pasti pernah kecewa. Kalau menurut pandangan saya toh, kecewa itu boleh. Yang penting jangan sakit hati. Toh? Karena kalau kecewa itu berarti kita istilahnya masih bisa berubah lah. Toh? Tapi kalau sakit hati itu biasa bahaya itu. Bahaya. Karena kecewa tumpuk-tumpuk, akhirnya luka. Begitu. Kalau sudah luka, itu sudah tidak ada yang biasa maaf begitu. Tapi kalau kecewa itu masih bisa kita koreksi diri gitu. Karena orang itu biasa kecewa itu karena masih ada rasa egonya yang tinggi begitu. Rasa egoisnya masih tinggi, masih merasa dia yang benar begitu. Apa yang dia lakukan dia saja yang mau disanjung begitu, tapi tidak semua orang menilainya dengan bagus begitu. Jadi saya bilang
teman-teman boleh kecewa, yang penting jangan sakit hati. Karena kalau kecewa berarti kita masih mau di proses begitu. Terima kasih, itu saja. Oke, saya tanggapi semua dari kesaksian teman-teman. Nah, sama seperti yang saya bagikan juga di klik umum kemarin waktu hari Sabtu, bahwa saya juga pernah kecewa dalam pelayanan. Waktu pertama-tama saya melayani sebagai planners, waktu itu dibentuk dengan sangat keras, sampai kita latihan itu sampai dipukul sama waktu itu pelatihnya kita kan masih Erik. Jadi kita pertama latihan itu pemanasan, angkat batu bata, kita bentangkan tangan seperti ini, terus taruh batu bata begini untuk peregangan tangan gitu. Tapi kalau misalkan kita kesentuh tangannya, kita dipukul tangannya kita. Dan situ memang saya rasa proses pembentukan itu kalau misalkan kita tidak kuat, kita bisa kecewa gitu. Tapi satu hal yang Tuhan kasih saya pengertian, sampai suatu hari Tuhan kasih saya pengertian seperti ini. Melayani itu bukan menyenangkan hatinya kita, tapi melayani itu menyenangkan, fokusnya kita itu hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu. Kalau misalkan kita kecewa, kalau misalkan kita seperti yang saya bahas juga di firman waktu kemarin, hati-hati dengan karunia yang kita sudah punya. Kalau kita tidak didasari dengan karakter, kalau misalkan karunia kita merasa hebat, kita merasa pintar begitu, kita merasa bisa melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi tidak didasari dengan karakter, pasti kita akan kecewa. Saya yakin kita akan kecewa. Saya yakin kita ego kita akan besar di situ. Nah, cara untuk mengatasinya itu kita harus punya karakter, kita harus punya kerendahan hati, kita harus melayani dengan hati hamba, dan hati hamba itu hanya ditemukan di dalam hatinya seorang budak. Fokus budak itu apa sih? Fokus budak itu hanya berfokus menyenangkan hati tuannya. Cuma itu yang dia pikir seorang budak, hanya menyenangkan hati tuannya. Kalau kita berpikir melayani itu supaya kita mungkin dilihat, atau mungkin pelayanan itu supaya kita dihargai, berarti kita masih belum punya hati hamba. Ya mungkin proses itu sakit, proses itu tidak menyenangkan, dan saya pun juga merasakan seperti itu. Tapi itu bisa kita rasakan setelah mungkin kita tidak bisa rasakan hari ini, tapi kita bisa rasakan itu mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Baru kita bisa rasakan, oh ternyata waktu dulu saya diproses, itu keadaanku seperti ini itu karena proses di masa lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu. Dan saya bisa rasakan itu di hari ini. Gitu. Jangan lihat satu proses itu yang terjadi pada saat ini, tapi lihat nanti hasilnya seperti apa. Bisa jadi ketika kita tidak diproses di masa lalu, keadaan kita sekarang mungkin kita bisa sombong, kita bisa mungkin lebih parah dari keadaan kita yang sebenarnya. Kalau misalkan proses yang di masa lalu itu tidak ada. Tapi itu lagi, kita harus belajar punya hati hamba. Kita harus belajar punya hati yang benar-benar berfokus cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya bisa saksikan tuh gini, di dalam akhir-akhir ini tuh kayak kita syuting terus ngedit video itu, kalau saya mau saksikan itu saya bisa kerja di kantor tuh, habis itu pulang nginap lagi, bukan nginap, ada lagi dari malam sampai pagi hanya untuk edit video, dan itu dilakukan tiap minggu. Dan situ saya rasakan kayak kalau misalkan kita kecewa, kalau misalkan kita melihat keadaan tuh, kita tidak lakukan dengan kasih, kita tidak lakukan dengan hati hamba, tidak lama aja pelayanan itu bisa ya bilang saya menyerah deh, sudah jangan deh, capek. Tapi itu lagi yang saya bilang, pelayanan itu bukan menyenangkan hatinya kita, justru pelayanan itu mengorbankan apa yang kita punya. Justru di saat-saat seperti ini, karena Tuhan berpikir kita masih mampu melakukan begitu. Jangan sampai nanti kita sudah
sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, kita baru mau melayani, baru kita mau bilang, Tuhan mau berikan waktuku, tapi kita sudah tidak mampu. Justru di saat seperti ini, di saat kita masih muda, masih masa muda itu masa produktif, kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Begitu, itu dari saya. Dari Kak Erik mungkin ada tambahan, Kak Erik? Dari Kak Erik mungkin ada tambahan. Tadi, saya cuma sederhana saja, simpel, maksudnya sedikit saja. Ya. Kalau tadi kan bicara masalah kecewa, sudah itulah orang bilang suka dukanya kita melayani, ya toh, suka dukanya kita. Kalau kita selama orang melayani baru dia mengalami yang namanya begitu, saya rasa belum dibilang itu ya melayani harus begitu. Artinya kita hadapi yang namanya kecewa, ya kan? Itu hal biasa lah. Semua pasti pernah alami yang namanya kita kecewa dalam pelayanan. Bahkan mungkin sampai sekarang, ya kan? Apalagi kalau kita melayani, apalagi capek segala macam kan, capek ya itulah wajar. Tapi kan saya ingat Tuhan bilang banyak sih ayat yang bilang, salah satunya bilang gini ya, intinya kecewa itu kan pekerjaan iblis toh, sengaja tabur supaya kita lagi mundur dalam pelayanan. Tapi kan firman bilang gini, ya burung itu dia boleh lewat di atas kepala, tapi jangan dia hinggap, apalagi dia sampai bersarang buat sarang kan. Ya, intinya itu biasa saja lewat lah. Nah, makanya tadi cocok tadi yang kalian sudah bilang, Henok tadi sudah bilang, ya kan kayak gitu ya, kecewa kita alami. Cuma ya kalau kita fokus dengan melayani, ya kecewa itu akan hilang sendirilah. Sekarang tergantung kita fokus pada siapa. Kita fokus pada pekerjaannya Tuhan atau kita fokus pada Tuhan. Ya kan? Kalau kita fokus pada pekerjaannya Tuhan, ya kita banyak yang jadi kecewa, banyak yang mundur. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, pada Tuhannya, kita pasti akan tetap setia untuk melayani. Ya kalau saya itu saja sih. Apalagi kalau bilang tadi ada yang yang masalah melayani Tuhan dengan pekerjaan Tuhan ya. Maria dengan Marta. Kalau saya sih dua-duanya penting. Dua-duanya itu sejalan kalau saya, ya kan? Dua-duanya itu harus jalan, tapi melayani pekerjaan itu baik, tapi lebih baik kalau kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan, kita melayani pribadinya Tuhan, sama Pak Budi sampaikan kan. Ya, jadi dua-duanya ini harus ada dalam kehidupan kita. Ya, tidak cuma sekedar kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak melayani pribadinya Tuhan. Itu sangat salah sekali. Ya, tapi kalau orang yang melayani pribadinya Tuhan, dia pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, karena kan di situ tidak dikatakan bahwa pelayanannya Marta tidak baik. Ya kan? Tidak dibilang sama sekali. Tapi dikatakan bahwa Maria dia mengambil bagian yang terbaik. Nah, sekarang tergantung kita. Kita di posisi mana? Apakah masih baik atau bagian yang terbaik? Ya, artinya itu yang tahu kita sendiri lah dengan pribadi. Kalau saya itu saja sih. Nah, yang lainnya sudah cukup tadi lah. Apalagi Henok sudah banyak tambahan. Sip lah. Oke. Sekira sudah jam berapa, Di? Sudah jam 10. Kita akhiri sharing kita malam ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah memberikan kesaksiannya, memberikan berbagi apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya kalian. Dan kita akan tutup dengan doa. Nanti mungkin siapa Edi? Kak Esli, masih ada Kak Esli? Ada Ji. Oke, nanti Kak Esli yang tutup dengan doa. Kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Malam hari ini Bapak kami telah sharing tentang pelayanan Bapak, sertai Bapak sharing kami ini Bapak, biarlah apa yang kami sharingkan Bapak menjadi
kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan kami menjadi semakin takut akan Engkau Bapa, dan semakin giat untuk melayani Engkau Bapa dengan hati yang sungguh-sungguh ya Bapa. Ya Bapa, sertai kami semua Bapa. Terus kami berdoa Bapa agar virus corona di Indonesia Bapa maupun di bumi ini Bapa agar dihilangkan ya Bapa, dan kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman kami, dan kami bisa ibadah lagi seperti biasanya Bapa. Ya Bapa, serta juga Henok ya Bapa yang memimpin sharing pada malam hari ini Bapa, sertai masa mudanya Bapa, pekerjaannya Bapa, dan keluarganya Bapa. Ya Bapa, ini doa kami bawa dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.